Demi bantai Vietnam di final, Gerard Vandenberg panggil Rafael Strijk pertajam lini depan. Bikin Vietnam pusing, racikan super aneh timnas U23 jadi kunci. Bikin Juventus patah hati, keputusan tepat Emil Audero gabung klub mediocre ini. Bikin Vietnam lemas, Dian Zan Bergen solusi tepat isi kekosongan striker timnas. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Demi bantai Vietnam di final, Gerard Vandenberg panggil Rafael Strijk pertajam lini depan. Penyerang timnas Indonesia U23 Jens Reven siap tempur melawan Vietnam dalam final Piala AFF U23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kondisi Jens Reven sempat terlihat mengkhawatirkan setelah mengalami kram atau kejang otot saat melawan Thailand di babak semifinal. Cedera itu didapat Jens Reven setelah peluit panjang babak kedua dibunyikan. Meski Reven cedera, pelatih Gerard Vandenberg tidak melakukan pergantian. Setelah timnas Indonesia menang adu penalti atas Thailand dengan skor 7-6, Jens Reven terlihat di papan salah satu ofisial. Akan tetapi, 2 hari setelah melawan Thailand, Jens Reven mengalami kondisi baik-baik saja. Hal itu diungkap dalam video yang diunggah Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dalam video tersebut, Erick menanyakan kondisi kaki pemain kelahiran Belanda tersebut. Jawaban Jens Reven itu jadi angin segar untuk Gerard Vandenberg dan juga penggemar timnas Indonesia. Pasalnya, striker 19 tahun itu jadi tumpuan timnas U23 dalam membobol lawan. Jens Reven menjadi mesin gol timnas Indonesia di Piala AFF U23 2025 dengan koleksi 7 gol dan berdiri nyaman di puncak klasemen top skor turnamen. Menjelang lawan Vietnam, Erick Thohir juga menitipkan pesan kepada Garuda Muda. Robby Darwish dan kawan-kawan diminta bermain keras dalam laga final Piala AFF U23 2025. Di sisi lain, timnas Indonesia U23 dikabarkan akan menambah lagi pemain yang berposisi sebagai seorang striker. Pasalnya, sejauh ini timnas U23 dikenal dengan lini pertahanan yang sangat kokoh, namun semua penyerangnya tumpul. Sampai-sampai pas lawan Thailand di semifinal kemarin, Muhammad Ferrari dimainkan sebagai striker. Ini tentu sangat lucu, mengingat posisi asli Ferrari adalah center back. Situasi ini mengingatkan kita pada seorang Harry Maguire yang sering jadi striker dadakan Manchester United. Oleh karena itu, pelatih timnas U23 Gerard Vandenberg langsung memanggil Rafael Strijk demi mempertajam lini depan timnas U23. Secara usia, Strijk masih eligible yakni 22 tahun dan hal tersebut sudah dikonfirmasi oleh pelatih kepala timnas U23. Dengan dipanggilnya Rafael Strijk ini diharapkan bisa mengobrak-abrik lini pertahanan timnas Vietnam yang sebenarnya biasa-biasa saja dan tidak bagus-bagus amat. Bikin Vietnam pusing, racikan super aneh timnas U23 jadi kunci. Sejumlah taktik aneh yang dipergunakan timnas U23 berpotensi membuat Vietnam ketar-ketir dalam laga final Piala AFF U23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pertandingan puncak Piala AFF U23 2025 yang mempertemukan Indonesia versus Vietnam ini akan disiarkan langsung pada pukul 20 WIB. Duel Indonesia versus Vietnam menjadi pertarungan ideal untuk final Piala AFF U23 2025. Pasalnya, kedua tim mencapai laga pamungkas dengan epik. Vietnam comeback mengempaskan Filipina di semifinal, sedangkan Indonesia meraih kemenangan dramatis atas Thailand. Menghadapi Indonesia, Vietnam bisa ketar-ketir. Pasalnya, di tangan Gerard Vandenberg, Garuda Muda memiliki sejumlah opsi dalam menyerang. Taktik-taktik aneh pun keluar pada masa-masa krusial. Lemparan ke dalam Robby Darwish jadi salah satunya. Saat menghadapi Malaysia pada laga terakhir di fase grup, lemparan ke dalam ini beberapa kali jadi ancaman bagi gawang Harimau Muda. Dikutip dari media Vietnam, 2 asisten pelatih Kim Sang-sik, Lee Jung-so, dan Yoon Dong-hun yang menyaksikan laga Indonesia versus Malaysia menyoroti strategi menyerang lewat lemparan ke dalam ini. Sejauh ini, lemparan ke dalam masih jadi taktik yang jarang digunakan sejumlah tim. Pasalnya, tidak banyak pemain yang memiliki kemampuan lemparan ke dalam hingga ke depan gawang lawan yang akurat. Tidak hanya lemparan ke dalam, taktik Gerard Vandenberg yang memainkan pemain tidak di posisi terbaiknya ikut dipantau Vietnam. Saat menghadapi Thailand ketika mengalami kebuntuan dalam membobol gawang lawan, Vandenberg memainkan Muhammad Ferrari yang berposisi sebagai back menjadi striker mendampingi Jens Reven. Di semifinal tersebut, Ferrari masuk pada menit ke-77 menggantikan Dominikus Dion. Dengan taktik ini diharapkan Ferrari bisa memanfaatkan umpan-umpan silang. Hasilnya, pada menit ke-84 Jens Reven membobol gawang Thailand usai memanfaatkan sepak pojok.
Bikin Juventus patah hati, keputusan tepat Emil Audero gabung klub mediocre ini. Kiper naturalisasi timnas Indonesia Emil Audero resmi bergabung dengan Cremonese, tim promosi Serie A, dengan status pinjaman selama semusim dari Como, disertai opsi pembelian permanen. Kepindahan ini menjadi sorotan karena membuka peluang kebangkitan karir Emil yang sebelumnya kerap jadi pelapis baik di Como maupun saat dipinjamkan ke Palermo. Di bawah asuhan Cesc Fabregas di Como, Emil kesulitan mendapatkan menit bermain, membuat langkah ke Cremonese menjadi pilihan logis untuk kembali tampil reguler di kasta tertinggi sepak bola Italia. Cremonese yang baru promosi ke Serie A membutuhkan sosok berpengalaman seperti Emil untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Dengan catatan 176 pertandingan dan 38 clean sheet di Serie A plus pengalaman bersama Inter Milan sebagai juara dan debut di Liga Champions, Emil diharapkan membawa mentalitas pemenang ke skuad Cremonese. Kepindahan ini tak hanya penting bagi karir Emil, tetapi juga baik untuk sepak bola Indonesia. Setelah debut solid bersama timnas Indonesia melawan Tiongkok, penampilan Emil langsung mencuri perhatian. Kini, mentas di Serie A bersama Cremonese memperkuat citra positif pemain naturalisasi Indonesia di kompetisi elit Eropa. Bikin Vietnam lemas, Dian Zandbergen solusi tepat isi kekosongan striker timnas. Pemain keturunan seharga 391 miliar yaitu Dian Zandbergen mengakui bahwa dirinya sudah dihubungi oleh pihak PSSI. Di tengah rumor yang menyebut bahwa ia bakal diproses naturalisasi ini, timnas Indonesia mencari penyerang tambahan jelang ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu karena Ole Romani mengalami cedera yang berpotensi absen memperkuat skuad Garuda. PSSI dilaporkan telah bergerak untuk memproses 3 pemain keturunan tambahan. Nama Dian Zandbergen dirumorkan menjadi salah satu nama tersebut. Pasalnya, striker yang memperkuat VVV Venlo di kasta kedua Liga Belanda disebut-sebut juga menjadi salah satu dari 2 pemain keturunan yang telah menyatakan kesediaannya memperkuat timnas Indonesia. Dian Zandbergen mengaku memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia tidak datang secara sepihak. Ia juga menyebut telah menjalin komunikasi dengan pihak federasi. Dengan begitu, Dian Zandbergen mengaku bahwa dirinya sudah dihubungi oleh PSSI. Hal itu dikatakannya dalam YouTube Yusa Nugraha yang juga dibagikan di akun Instagram @footballindonesia. Sementara itu, nama lain yang disebut akan diproses mencuat yaitu Miliano Jonathan. Bahkan media Belanda Football Premier menyebut bahwa Miliano Jonathan menjadi prioritas PSSI. Sedangkan satu nama lain adalah Adrian Wibowo yang kini berkarir di MLS bersama Los Angeles FC. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.